Perkenalkan, nama saya Tiffany Salsabila Zahra dengan NPM 21130230009 dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Kimia. Saya Anggianita Putri, NPM 21130230017 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Fitri Aula Zuhri dengan NPM 21130230077 dari kelas 1A Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Rika Septiana dengan NPM 21130230083 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Kimia. Reproduksi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Pada dasarnya, dalam reproduksi terkandung prinsip pertambahan jumlah. Reproduksi berperan besar dalam mempertahankan suatu spesies agar tetap ada di permukaan bumi dan tidak punah. Namun, adanya beberapa kendala atau hambatan dalam hal reproduksi akan menyebabkan kepunahan. Tumbuhan dan hewan yang punah saat ini sebagian besar mengalami masalah dalam reproduksi atau hambatan dalam mempertahankan diri mereka dari faktor-faktor ekstrinsik yang kurang menguntungkan. Pada dasarnya terdapat dua cara pengembangbiakan yang ada pada tumbuhan dan hewan, yaitu reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Pertumbuhan secara vegetatif adalah pertumbuhan makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan. Pertumbuhan ini ditandai dengan tidak adanya proses pembuahan dalam artian bahwa pertumbuhannya hanya melibatkan satu induk saja. Pertumbuhan secara vegetatif menghasilkan individu yang memiliki sifat-sifat sama seperti induknya. Pertumbuhan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama ada vegetatif alami. Vegetatif alami adalah tumbuhan dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Contohnya spora, umbi akar, dan geragi. Lalu ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya cangkok, stek, okulasi, enten atau kopulasi, merunduk, dan kultur jaringan. Bagian organ-organ reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Bagian vegetatif dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, bagian yang berada di atas tanah seperti batang pokok, dahan, ranting, dan daun. Berada di dalam lingkungan yang penuh dengan udara dan lembab, serta sinar matahari dan suhu udara yang tidak konstan. Yang kedua ada bagian yang berada di dalam tanah, perakaran yang tumbuhnya ke bawah atau ke dalam tanah dan menghindari matahari. Bagian ini terdiri dari akar tunggang atau akar pokok yang tumbuhnya lurus ke bawah dan akar lateral tumbuhnya mendatar dan keluar dari dekat leher akar. Reproduksi generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah proses memperbanyak keturunan yang dilakukan dengan menggunakan sel-sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dibutuhkan sel kelamin atau gamet yang berbeda jenis di mana terdapat perbedaan morfologi seperti sel telur atau ovum dan sel kelamin jantan atau sperma. Perbedaan morfologi ini juga mencakup perbedaan jumlah dan ukuran. Seperti pada spermatozoa, jumlah lebih banyak dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel telur atau ovum. Bagian organ-organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Organ-organ reproduksi generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bunga pada umumnya mempunyai bagian-bagian berikut. 1. Tangkai bunga atau pedicelus, yaitu bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Pada bagian ini seringkali terdapat daun-daun peralihan, yaitu bagian-bagian yang menyerupai daun berwarna hijau, yang seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. 2. Dasar bunga atau receptaculum. Telah dikemukakan bahwa bunga dapat dianggap sebagai tunas yang mengalami metamorfosis dan dasar bunga adalah tidak lain dari ujung batang yang terhenti pertumbuhannya. Biasanya menebal atau melebar dan menjadi pendukung bagian-bagian bunga yang merupakan metamorfosis daun, yaitu kelopak tajuk bunga, benang sari, dan putik. Karena terhentinya pertumbuhan batang dan ruas-ruas menjadi amat pendek, oleh karena itu bagian-bagian bunga yang berasal dari daun tersusun amat rapat satu sama lain. Hanya pada beberapa macam bunga saja masih tampak berruas-ruas, misalnya pada bunga cempaka.
Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dapat melalui beberapa cara, yakni 1. Konjungsi. Konjungsi adalah ketika reproduksi generatif pada tumbuhan belum jelas alat kelaminnya. 2. Isogami. Isogami merupakan meleburnya dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. 3. Anisogami adalah meleburnya dua sel gamet yang tidak sama besar atau gamet satu lebih kecil dan gamet dua lebih besar. 4. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan dan pembuahan adalah terjadi ketika alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik bertemu. Reproduksi vegetatif pada hewan. Reproduksi vegetatif atau monogoni merupakan cara pembentukan organisme baru oleh induknya tanpa menggunakan sel-sel kelamin atau gamet. Disebut dengan monogoni karena organisme yang terbentuk berasal dari satu induk saja. Jadi tidak diketahui apakah kelamin betina atau jantan. Reproduksi vegetatif pada hewan terbagi dalam dua cara, yakni 1. Pembelahan atau fation, terbaginya tubuh induk menjadi dua bagian atau dua anak dalam ukuran yang sama yang masing-masing menjadi organisme baru dan secara utuh dan terpisah. Contoh, Euglena dan Amoeba. 2. Schizogony atau sporogenesis, yaitu terbentuknya beberapa organisme dari satu organisme induk yang membelah secara langsung tanpa diawali dengan pembelahan inti. 3. Pembelahan tunas dapat terjadi di luar tubuh dan di dalam tubuh. Proses produksi dengan pembentukan tunas di luar tubuh induk dapat terjadi pada hewan, misalnya hidra atau organisme bersel satu lainnya. Pembentukan pada bagian dalam dengan membentuk individu baru yang sama dengan induknya, kemudian keluar tubuh untuk menjadi individu baru, contoh Porifera. 4. Pembentukan statoblast, terbentuknya di dalam bagian badan yang disebut funicula, contoh Bryozoa. 5. Regenerasi, dimulai dari satu induk dapat menjadi dua atau lebih bagian tubuh, contoh spesies Echinodermata. Reproduksi generatif atau ampigoni merupakan cara pembentukan organisme baru oleh induknya dengan melibatkan sel kelamin atau gamet yang didahului oleh fertilisasi. Menurut bentuk dan besarnya sel kelamin yang bertemu saat fertilisasi, maka reproduksi generatif dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Isogami, yaitu jika gamet yang bersatu baik bentuknya sama tetapi tidak sama besarnya, contoh peristiwa konjugasi pada Paramecium. Yang kedua, anisogami, yaitu jika gamet yang bersatu bentuknya sama tetapi tidak sama besarnya, contohnya pada Flagellata. Dan yang ketiga, oogami, yaitu jika gamet yang bersatu tidak sama besar dan bentuknya. Biasanya gamet yang lebih besar adalah ovum, dan hal ini berlaku pada hewan-hewan tingkat tinggi, yaitu vertebrata. Kesimpulannya, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak sehingga bisa menghasilkan keturunan yang baru. Salah satu tujuan dari reproduksi yaitu untuk melestarikan dan mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Reproduksi pada tumbuhan berlangsung melalui dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Tapi tidak semua tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif, jadi hanya bisa melakukan reproduksi generatif saja. Reproduksi vegetatif bisa berlangsung secara alami atau buatan. Organ reproduksi pada tumbuhan secara keseluruhan terdapat pada akar, batang, daun, dan bunga. Sedangkan reproduksi vegetatif pada hewan melalui proses pembelahan, schizogony, pembelahan tunas, pembentukan statoblast, dan regenerasi. Reproduksi ini biasanya dilakukan pada organel bersel satu atau yang susunannya sederhana. Tidak berlaku pada hewan besar yang memiliki lebih dari satu sel dan kompleks. Reproduksi generatif pada hewan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Sekian video yang bisa kami tampilkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.